bangsa. Selamat datang di podcast Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bela negara di era digital. Telah hadir bersama saya, Gande Saraswati, dari Kanwil Kemenkum Kaltim, dari Formasi Analis Hukum. Yang akan berbagi pandangan mengenai bagaimana generasi kita bisa berkontribusi menjaga bangsa di tengah perkembangan teknologi. Kita mulai aja ya Mbak Gandes. Terkait pemahaman bela negara, Mbak Gandes sendiri mengetahui banyak orang menganggap bela negara itu identik dengan angkat senjata atau militer. Menurut Mbak Gandes sendiri, apa sebenarnya makna bela negara di era digital sekarang ini? Baik, tentunya di era sekarang ini untuk melakukan aksi bela negara tidak harus selalu menggunakan hal-hal yang berbau dengan militer gitu ya. Tetapi kita bisa menggunakan media sosial. Contohnya dengan membuat konten yang berkaitan dengan bela negara. Nah, kalau kita bicara soal praktiknya di dunia digital, tentu ada banyak tantangan. Salah satu yang sering kita dengar adalah hoax dan ujaran kebencian. Menurut Mbak Gandes sendiri, seberapa serius tantangan ini bagi persatuan bangsa? Tentunya sangat serius ya, karena masyarakat ini banyak yang langsung ngirim berita-berita tanpa melakukan cross check dulu seperti itu, sehingga literasi digital itu sangat penting sekali. Menarik sekali Mbak Gandes, ternyata tantangan di dunia digital memang bisa berdampak besar terhadap keutuhan bangsa ya. Kalau begitu, saya ingin menyoroti peran anak muda, karena kita tahu generasi muda adalah pengguna terbesar media sosial. Bagaimana Mbak Gandes melihat peran mereka dalam mengisi bela negara di dunia digital ini? Baik, anak muda justru punya peran yang strategis. Mereka bisa membuat konten positif, ikut kampanye literasi digital, dan menjadi teladan dalam menggunakan medsos. Nah, langkah sederhana ini tidak hanya untuk menyebarkan hoax saja atau membuat konten edukasi singkat, itu sudah masuk merupakan bela negara. Namun ada juga yang berpendapat bahwa anak muda seringkali kritis terhadap pemerintah. Nah, kalau sikap kritis itu ditunjukkan di media sosial, apakah hal tersebut juga bisa dianggap sebagai bagian dari bela negara atau justru sebaliknya? Nah, sikap kritis itu penting dan merupakan bagian dari bela negara. Karena dengan kritik yang sehat, pemerintah bisa memperbaiki dan juga membuat kebijakan yang sesuai dengan aturan hukum dan juga mengutamakan kepentingan masyarakat. Asalkan disampaikan dengan cara yang santun, berbasis data dan tidak memecah belah. Kritik justru bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap bangsa. Baik, ini adalah topik yang sangat menarik. Tapi Mbak Gandes, sebelum kita akhiri, bolehkah Mbak Gandes menyampaikan satu pesan singkat? Menurut Mbak Gandes sendiri, apa arti bela negara bagi generasi digital saat ini? Baik, bela negara bagi generasi digital berarti menggunakan teknologi dengan bijak, menyebarkan kebaikan, menjaga persatuan, dan tidak membiarkan perbedaan memecah belah. Sekecil apapun tindakan positif di dunia digital, itu akan tetap berkontribusi untuk kebaikan bangsa. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Gandes atas pemikirannya yang sangat inspiratif. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tapi juga bagaimana kita menjaga persatuan terutama di dunia digital. Sampai jumpa di podcast Kebangsaan selanjutnya. Bela negara tidak lagi dibatasi dengan perang fisik, tapi juga bisa dilakukan di dunia digital.